wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh siswi kelas 9B SMP Saya Tebuireng. Ya, pagi ini ya kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam ya. Nah, sebelumnya mohon disiapkan dulu ya alat-alatnya, paketannya, jangan sampai tengah jalan terus putus ya. Jaringannya pesan dulu ke listriknya, kamu silakan pesan ke PLN, jangan sampai mati listrik. Buku tulisnya, buku paketnya, pulpennya, camilannya ya. Kalau yang nggak puasa, minumannya disiapkan ya. Karena insya Allah selama 3 jam ini, 3 jam pelajaran kita akan bersama-sama belajar PAI. Oke ya, udah siap ya. Kalau sudah siap saya absen dulu. Ini dari 24 siswa. Dari 24 siswa ini yang hadir baru 20. Tadi yang sudah konfirmasi ke saya ada 2 orang, Aida Alea dengan Awalina. Berarti ada 2 orang yang masih belum jelas keberadaannya. Ada yang tahu kira-kira siapa yang belum hadir? Ketua kelasnya siapa ini? Ustadz. Hah? Mohon maaf Us, itu Kaisa izin Us. Kaisa Nubza. Kenapa? Iya, Kaisa Nubza. Kenapa? Gak tahu Us, dia bilang izin gitu. Suruh ya, izinnya ke wali kelas, naik kelas, wali kelas yang akan menyampaikan di grup. Oke, Lailatul Iza sudah masuk, berarti lengkap ya, hanya Kaisa mohon disampaikan harus langsung izin ke wali kelas. Oke. Ketua kelasnya siapa ini? Kaisa Ustaz. Kaisa Ustaz. Oh, Kaisa Nubzah itu. Wakilnya? Artiza Ustaz. Artiza. Oke ya. Martiza, silahkan dipimpin doa ya. Teman-temannya dipimpin doa. Saya persilahkan, Martiza. Ya, silakan. Alhamdulillah tadi sudah doa sebelum belajar. Yang kedua, mari kita baca suratul Fatihah untuk kita, keluarga kita, para sahabat kita ya, yang mungkin hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Nanti yang menyalakan mic yang saya tunjuk ya, yang menyalakan yang saya tunjuk biar tidak benturan suaranya. Oke ya. Oke, tadi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir, coba saya pengen tahu dulu. Ke gadis Ambon, Firzatuni. Dinyalakan mic-nya, Firza. Firza, mic-nya dinyalakan. Oke, Firza. Gimana di Ambon? Sehat-sehat saja? Sehat Ustaz. Aman ya, oke. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini termasuk rukun iman apa rukun Islam? Firza Tuni. Kenapa Ustaz? Beriman kepada hari akhir itu rukun Islam apa rukun iman? Rukun. Halo? Rukun iman Ustaz.
Wah, rukun iman luar biasa. Firza Tuni masih ingat ya, rukun iman. Oke, saya tanya lagi, silahkan dimatikan mic-nya, Firza. Ke mana? Dari Jember, Jember ya, Sasa. Sasa dinyalakan, Iya, Sasa. Zat. Oke, rukun iman ada berapa, Sa? Ada 6, Zat. Sebutkan, Sa. Urut, Zat. Terserah. Rukun iman percaya kepada Rasul Allah. Pertama kepada Allah dulu. Kepada Allah. Terus kitab. Iya, Zat. Terus Kepada kitab Allah. Terus percaya kepada Rasul. Terus percaya kepada malaikat, Zat. terus Malaikat. Terus yang kelima percaya kepada hari kiamat. ya. Terus percaya kepada qada dan qadar. Oke, luar biasa ya. Sasa bisa menyebutkan rukun iman dengan tepat ya. Itu persepsi yang saya sampaikan. Luar biasa pengetahuan anak-anak ya, sudah masih ingat tentang hari kiamat. Kita lanjut. Saya punya video dulu. Mohon disiap ya, disimak. Nanti akan saya tanya kira-kira hikmah apa yang ada di video tersebut. Oke ya. Kelihatan videonya ya? Kelihatan, Zat. Kelihatan, Zat. Kelihatan? Saya akan tanya dulu. Nah, coba saya ke Ike, Kediri. Ike, Ya, Ustaz. apa ke hikmah dari video tadi ke? Bergotong royong. Nah, gotong royong, ya. Coba kalau ikan paus dengan satu apa tadi? Satu penguin kan mesti kalah. Karena mereka bekerja sama sehingga bergotong royong sehingga bisa mengalahkan ikan paus. Oke, tepuk tangan untuk Ike, luar biasa. Setelah tadi ada video, saya akan lihat kompetensi dasar ya. Tadi kita belajar tentang bab hari akhir. Kelihatan anak-anak ya? Kompetensi dasar pertama adalah memahami makna iman. Biar lebih besar ya. Kompetensi dasarnya adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kedua, KD keterampilannya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Jadi anak-anak harus bisa nanti menyajikan dalil naklinya, ya itu nanti di keterampilannya. Kalau KD pengetahuannya memahami makna iman. IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ya, pertama, anak-anak memahami penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hari akhir. Ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Keempat, mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya. Nomor 5, mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku mawas diri manusia. Manusia yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Merumuskan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia dengan kehidupan seseorang di akhir. Menyajikan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari.
menyajikan paparan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia dengan kehidupan seseorang di akhirat. Inilah anak-anak IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pertemuan ini ada 3. Pertama, anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, bisa menjelaskan macam-macam hari akhir, dan ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan benar. Inilah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya. Oke. Sebelumnya, saya ada pretest. Tujuannya anak-anak, saya pengen tahu kemampuan kamu tentang hari akhir. Kita pakai kuisis. Pernah pakai kuisis ya? Linknya akan saya share di grup WA. Nah, Nurletul Izza, Falisa, ya. Oke, waktunya habis. Nah, kita lihat. Nah, 3 besar, Ike Laili, kedua Sasa dan Gania. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu luar biasa. Banyak yang nilainya 100. Oke, ini akan coba diamati gambar ini. Ini kita Kelihatan. saintifik ya, mengamati gambar. Coba dari Gania. Gania belum saya tanya ini tadi. Gania, dari ini ada gambar bayi, ada anak kecil, ada orang dewasa, orang tua, terus ada mayit itu ya, ada kuburan. Kira-kira apa komentarnya melihat gambar ini? Gania apa? Komentar apa tentang gambar ini? Silahkan Gania. Gambar tentang manusia, tentang manusia. Siklus manusia ya, siklus manusia. Gimana? Dari bayi, kemudian ke balita, ke remaja, ke dewasa, terus meninggal. Dan berakhirnya di mana? Kenapa Ustaz? Berakhirnya di mana itu? Yang ada gambar 3 itu. Akhirat. Sebelum akhirat kita akan kemana dulu? Setelah meninggal terus Kubur. Dikubur. Apakah semuanya akan seperti ini? Iya. Sehebat apapun, segagah apapun, seganteng apapun, manusia akan meninggal. Semuanya tidak kekal ya, pasti akan meninggal. Oke, luar biasa untuk Gania ya. Gambar yang keempat, ini coba saya minta Vika Aurelia. Vika, nah ini gambar apa yang keempat Vika? Dajjal, Ustaz. Dajjal. Kok tahu? Kok tahu ini Dajjal? Ya kan ciri-cirinya gitu, bermata satu, terus di dahinya tuh ada tulisannya kafir. Oke, luar biasa ya. Ini adalah Dajjal, dan Dajjal salah satu apa Dajjal itu? Tanda Kiamat. kiamat sudah semakin dekat. Apakah Dajjal sekarang sudah ada? Kayaknya Ustaz. Belum ya, luar biasa. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapatnya, luar biasa. Anak-anak sudah mengamati gambar ini ya. Nah, sekarang selanjutnya, tadi kita sudah lihat gambar-gambar mulai dari siklus hidup, gambar-gambar bencana, gambar-gambar Dajjal ya. Nah, sekarang silahkan coba bikin pertanyaan ya. Ini nanti akan ada kelompok ya. Kelompok, silahkan masing-masing kelompok ya. Per kelompok ada 5 orang. Kita menggunakan nomor absen saja. Nomor kita ini ada 24, akan kita pisah menjadi 5 kelompok ya. Berarti per kelompok ada yang 5, ada yang 4 ya, berdasarkan absen 1 sampai 5 dulu ya. Habis itu sisanya yang kekurangannya. Berarti nanti 4 yang ke-5 berarti anggotanya 4 orang gitu ya. Paham ya?
Silahkan bikin pertanyaan-pertanyaan, kamu diskusikan di kelompok-kelompok tadi. Silahkan bikin grup WA ataupun Google Meet lagi, kamu bertemu, saya kasih waktu 10 menit, silahkan kamu bikin pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang pengen kamu dalami di bab hari akhir ini. Kira-kira kamu pengen tahu apa? Setelah melihat gambar-gambar tadi, penjelasan-penjelasan saya, komentar dari temanmu, kira-kira apa yang ingin kamu tahu dari bab hari akhir ini? Paham ya? Nah, setelah 10 menit kita akan ketemu lagi dan kita akan coba presentasi masing-masing kelompok, pertanyaan apa yang ada gitu ya. Oke. Ya anak-anak, setelah kamu berdiskusi dengan teman-teman kamu, silahkan kelompok 1, kira-kira poin pokoknya apa yang pengen diketahui di pembelajaran ini. Monggo diwakili oleh kelompok 1 oleh siapa? Sasa, gimana Sa? Iya Sat. Ya. Pertanyaan dari kelompok saya adalah pengertian iman kepada hari akhir. Itu yang terpenting ya. Jadi kamu kira pengen tahu dulu sebenarnya apa sih pengertian beriman kepada hari akhir. Oke, luar biasa. Ya. Kelompok 2 diwakili oleh siapa ini? Gania ya. Gania. Kelompok saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil hari akhir. Oh, dalil-dalil naklinya tentang hari akhir ini ya. Ya. Oke, luar biasa. Kelompok 3 diwakili oleh Martisa. Kelompok saya ingin mengetahui tentang macam-macam hari kiamat. Tentang macam-macamnya hari kiamat. Oke. Kelompok 4 diwakili oleh siapa ini tadi? Nurul Habibah ya. Sat. Iya, gimana Rul? Kelompok saya mau tahu tentang tanda-tanda hari akhir. Oke. Jadi sementara ini kita ada 2 pertanyaan yang akan kita selesaikan pada pertemuan ini ya, dan akan terjawab kita lihat dengan video yang sudah saya siapkan. Silahkan disimak videonya, nanti kamu akan bisa menjawab itu. Setelah menyimak video, nanti akan saya berikan kira-kira apakah video tadi bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Tentunya tidak hanya video, kamu bisa nanti setelah lihat video kamu diskusi lagi dan nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Oke, kita lihat video berikut ini. Ini ya, silakan di mute, didiskusi, dilihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang kami hormati Bapak Ibu Guru, anak sahabat-sahabat guru PAI SMP Swasta Kabupaten Jombang yang saya banggakan sebagai siswa dan siswi SMP kelas 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Khairul Anam, bisa dipanggil dengan Pak Anak. Kami guru PAI SMP Jombang dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Beriman artinya kita percaya hari akhir berarti hari itu hari terakhir yang ada di dunia ini, karena setelah itu tidak ada hari lagi karena alam dunia sudah hancur dan kita menuju ke alam akhirat. Masalahnya kapankah kiamat itu terjadi? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Toha ayat 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ijza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Aku merahasiakan waktunya supaya setiap individu bertanggung jawab dengan sudah mereka lakukan. Sekarang dalil mati untuk hari kiamat ini di mana bisa kita cari? Tentunya dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat atau surat-surat yang menerangkan tentang kiamat. Bahkan ada satu surat di Al-Quran yang dinamai dengan Al-Qiyamah, hari kiamat. Bisa kita lihat di surat Al-Zalzalah juga menerangkan tentang kiamat. Di surat Al-Qari'ah, di surat Al-Waqi'ah, di
surat Al-A'raf ayat 187, di surat Al-Anbiya ayat 104, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ya. Setelah kita belajar tentang pengertian tentang dalil makhluk, sekarang macam-macamnya kiamat. Ternyata kiamat terdiri dari dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu seperti apa? Pertama adalah seperti kematian, bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami, termasuk bagian dari kiamat, cuma kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kehancuran alam semesta ini. Tidak hanya banjir, gunung akan meletus, akan terjadi tsunami, dan hancurlah alam semesta ini, dari semua makhluk yang bernyawa akan meninggal, sangat meninggal. Sekarang gambaran ketika terjadinya hari kiamat seperti apa, supaya lebih jelas dan lebih bisa kita lihat secara visual, maka berikut ini saya tunjukkan sebuah video yang mengilustrasikan ketika kiamat itu terjadi, sangat mengerikan ya. Mari kita lihat video berikut ini. Walaupun tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadi, cuma Nabi Muhammad SAW memberikan kita informasi tentang tanda-tandanya. Pertama, tanda yang sogir, tanda yang kecil, berarti kiamat masih jauh terjadinya. Seperti apa? Yang pertama, banyak orang yang mengaku dirinya Nabi, padahal kita sudah tahu betul Nabi Muhammad dan Nabi terakhir. Yang kedua, ketika masjid dibangun dengan muka, tapi jamaahnya sedikit. Yang ketiga, ketika kebohongan ini sudah merajalela. Yang pertama apa? Yang pertama adalah akan turunnya Dajjal. Ini adalah makhluk Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang meninggal, menurunkan hujan, membuat kemarau. Dan dia adalah membuat kedustaan yang benar menjadikan salah, yang salah menjadikan benar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Yang kedua, tanda kiamat sudah sangat dekat adalah turunnya Nabi Isa Al-Masih. Dia mendapat tugas untuk menjumpas para Dajjal tersebut. Dan yang ketiga adalah nanti akan munculnya hewan dari dunia ini yang mana bisa berbicara dan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan yang keempat, tanda kiamat sudah semakin dekat ketika matahari sudah terbit di sebelah barat. Alhamdulillah, ketika itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah. Anak-anak, terakhir kita belajar tentang hikmah. Oke, anak-anak, gimana tadi? Sasa? Iya, Zat. Sasa? Tadi jelas ya, mulai penjelasannya, ada videonya tadi, gambaran hari kiamat, jelas semua ya tampilan tadi itu. Ya, anak-anak, setelah melihat video tadi, gitu ya, nanti kamu diskusikan di dan grupnya masing-masing, bisa lewat WA, video call WA, ataupun pakai Google Meet, sesuai tadi kelompoknya ya. Sudah saya siapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti akan saya share di grup WA. Silakan kamu diskusi dengan teman-teman kelompoknya, silakan didiskusikan
terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi sebelumnya dan sisa apa yang ada di LKPD tersebut ya. Oke, saya kasih waktu kamu selama kira-kira berapa menit butuh diskusinya ini. Sofi, butuh berapa menit Sofi diskusinya? 10 menit? 20 menit? 20 menit. 20 menit ya, silakan kamu, karena daring ya, nggak mungkin kamu main ke rumah teman kamu diskusi ini, silakan online saja, bisa lewat Google Meet ataupun video call ya. Nanti ada LK-nya, ada panduannya, kamu tinggal mendiskusikan saja. Setelah itu kita bertemu kembali di sini dalam presentasi masing-masing kelompok ya. Dan ingat tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya, cuma 3. Dan selesai ini kamu bisa menjawab 3 pertanyaan itu sesuai LKPD yang sudah saya siapkan. Masih ingat ya tujuan pembelajarannya? Pertama, mengetahui pengertian beriman kepada hari akhir. Kedua, mengetahui macam-macam hari akhir atau hari kiamat, macam-macamnya. Dan yang ketiga adalah kamu mengetahui tentang tanda-tanda hari akhir ya, tanda-tanda hari kiamat. Oke, silahkan didiskusikan ya, nanti kita ketemu kembali. Sudah diskusi ya tadi, anak-anak tadi sudah diskusi tentang LKPD yang saya bagikan. Sekarang yang pertama Sasa ya, siapa yang mewakili ini? Saya, Ustaz. Ya, Sasa, apa tadi? Hasil diskusinya. Tadi di LKPD itu pertanyaannya pengertian beriman kepada hari kiamat, Ustaz. Ya, apa? Pengertian kepada beriman kepada hari kiamat itu adalah percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Oke, yang kedua. Coba yang pengen acak lagi ya, coba pertanyaan kedua di kelompok kedua. Silahkan. Yang mewakili kelompok 2 tadi. Akilo. Saya Oh, Salwa. Salwa, ayo silakan Salwa. Soal kedua adalah macam-macam hari akhir. Disebutkan, Ustaz. Iya. Yang pertama ada yaumul hisab, artinya hari perhitungan. Yang kedua, kalau yang ini kiamat sugro, kiamat kubro. kiamat kiamat Ada kiamat sugro, kiamat kubro gitu ya. Ya. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu yang apa artinya? Kiamat apa? Kiamat kecil. Kalau kubro? Kiamat besar. Artinya besar itu apa kira-kira maksudnya? Itu ya semua makhluk dikumpulkan di kalau itu. Ya, bagus ya. Coba lanjutnya kelompok berikutnya. Akila ya? Iya, saya. Ya, apa Akila tadi yang di ini? Hasilnya apa? Kan tadi kan suruh nyebutin tanda-tanda kiamat. Ada kiamat sugro sama kiamat kubro. Ya, Tanda-tanda yang kiamat kubro itu salah satunya ada Dajjal, terus turunnya Nabi Isa, ada Yajuj dan Majuj, terus sama matahari terbit dari arah barat. Itu tanda kiamat kubro ya? Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Ya, udah. Diskusinya luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadi 3 tujuan pembelajaran yang saya inginkan sudah tercapai. Anak-anak sudah tahu pengertian tentang hari akhir ya.
beriman kepada hari akhir, bahwa kita harus benar-benar percaya bahwa hari itu pasti akan terjadi. Cuman waktunya yang masih dirahasiakan oleh Allah. Cuma kita bisa tahu tanda-tandanya, ya. Apakah masih dekat atau jauh? Ya, kalau kalau lihat tandanya ya, mudah-mudahan mungkin lagi kalau saya tidak berharap bisa menemui dengan datangnya kiamat ya, karena tidak bisa dibayangkan betapa paniknya orang ketika hari kiamat. Yang kedua, macam-macam kiamat, anak-anak sudah tahu, berarti ya ada sugro, ada kubro. Sugro itu kiamat kecil ya, yang mana bencana-bencana alam yang sering terjadi itu termasuk dengan kiamat sugro. Jadi kalau kiamat kubro besar adalah kehancuran alam semesta ini. Tandanya adalah tadi yang disebutkan oleh anak-anak, ada dajjal, matahari terbit dari barat, ada hewan melata yang bisa bicara ya, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini anak-anak tadi sudah belajar, sudah berdiskusi, dan alhamdulillah tujuan pembelajarannya bisa tercapai ya. Tidak bisa saya tanya satu persatu, nanti akan lihat di post test ya, atau di PH, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oke, jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hari akhir. Kita akan perkuat lagi di dalil naklinya, kita akan perkuat lagi, dan anak-anak harus menemukan yang terpenting adalah hikmah dari beriman kepada hari akhir. Jadi kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil pada iman hari akhir. Oke anak-anak ya, itulah pembelajaran kita yang akan datang. Dan terima kasih, tadi sudah luar biasa. Kita sudah tadi penguatan dengan membaca ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan oleh anak-anak, dan sadarlah bahwa kita hidup di dunia ini sementara dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Ketika anak-anak ada di pondok, insya Allah ibadahnya terjamin, ngajinya terjamin ya. Kalau di rumah, nah ini ingat maksiat-maksiat kecil yang kita lakukan. Ada maksiat mata, ada maksiat mulut ya, lewat HP-nya. Tidak bisa bertemu, ngerasani sekarang nggak usah tatap muka, bisa ngerasani online, ngerasani lewat status. Diajak orang update status ya, itu mungkin hal-hal yang maksiat-maksiat kecil yang harus kita hentikan, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma'amani Alamin ilayya inda hajati ilayhi walakin ya rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh.